Halo semuanya, selamat datang di video ini. Perkenalkan, nama saya Rafrita Rezeki Syaan. Di sini saya akan mencoba menjelaskan secara singkat mengenai video yang telah diberikan oleh dosen saya, yaitu tentang analisis resiko negara. Nah, di sini saya akan mencoba menjelaskan poin-poin penting yang ada di dalam video tersebut. Nah, apa itu analisis resiko negara? Analisis risiko negara adalah risiko yang terjadi akibat dari perubahan situasi ekonomi maupun politik yang berakibat pada negara lain. Yaitu di sini kita lebih menekankan pada perusahaan multinasional atau multinational company. Nah, sebelum kita masuk ke dalam jenis-jenis risiko suatu negara, saya di sini akan menjelaskan mengenai apa peran penting dari menganalisis risiko suatu negara. Ini dilihat dari kacamata perusahaan multinasional ya. Nah, analisis risiko negara ini digunakan untuk menghindari pelaksanaan bisnis di negara-negara yang memiliki risiko yang tinggi atau berlebihan gitu. Nah, dalam analisis ini perusahaan multinasional akan mengurutkan gitu ya daftar negara-negara mana saja yang akan mereka tuju, dan setelah itu mereka melakukan penilaian assessment kepada negara-negara tersebut. Kemudian mereka membuat skor gitu. Mungkin negara yang mendapatkan skor yang rendah itu lebih cenderung untuk dipilih gitu karena memiliki risiko yang lebih rendah. Nah, kemudian yang kedua, ada tujuan dari analisis ini adalah untuk melindungi investasi perusahaan di negara lain, sehingga mereka dapat mempertahankan tingkat pengembalian investasi. Nah, itulah tadi mengapa risiko negara itu penting bagi perusahaan multinasional. Yang pertama tadi adalah untuk menghindari pelaksanaan atau pendirian bisnis di negara-negara dengan risiko yang berlebihan atau yang tinggi. Kemudian yang kedua, untuk melindungi investasi perusahaan di negara lain sehingga mereka dapat mempertahankan tingkat pengembalian investasi. Kemudian kita masuk ke dalam jenis-jenis risiko. Yang pertama itu adalah economic risk atau risiko ekonomi. Nah, risiko ekonomi itu terjadi akibat dari perubahan drastis kondisi perekonomian suatu negara yang berdampak buruk pada keuntungan atau laba dan tujuan suatu bisnis gitu. Resiko ini muncul akibat dari perubahan yang signifikan dalam indikator ekonomi. Nah, contohnya indikator ekonomi itu contohnya adalah inflasi, exchange rate, economic growth atau pertumbuhan ekonomi yang dimana kebijakan ekonomi itu dapat berimbas pada perusahaan multinasional yang berdiri di suatu negara. Kemudian, risiko yang kedua adalah risiko politik atau political risk. Political risk itu sendiri adalah risiko yang terkait dengan perubahan struktur, aturan, atau kebijakan pemerintah yang dapat berdampak negatif pada perusahaan multinasional di negara tersebut. Contohnya adalah kebijakan tarif. Kebijakan tarif atau kebijakan pajak itu dapat berakibat pada cash flow dari perusahaan multinasional tersebut. Nah, itulah mengapa resiko politik ini termasuk resiko yang paling besar impact-nya kepada perusahaan multinasional. Mungkin contoh lain adalah nasionalisasi atau kampanye untuk mencintai produk dalam negeri. Nah, ketika kampanye ini berhasil dilaksanakan di dalam masyarakat gitu ya, sehingga masyarakat yang berperan sebagai konsumen itu cenderung untuk membeli produk-produk dalam negeri, sehingga produk yang dihasilkan oleh perusahaan multinasional itu kurang diminati oleh konsumen dalam negeri. Nah, itu akan menyebabkan produk-produk multinasional itu menjadi kurang kompetitif gitu ya. Kemudian bagian dari politik risk itu ada pergantian kepemimpinan kan. Nah, pergantian kepemimpinan ini juga menimbulkan risiko loh. Ya, karena pemimpin yang baru itu bisa saja menerapkan kebijakan yang sangat jauh berbeda dengan kebijakan yang diambil oleh pendahulunya gitu. Kemudian ada perang
perang ini termasuk kegiatan yang beresiko jika perusahaan multinasional ini ingin mendirikan anak perusahaan di negara yang mungkin sering melakukan peperangan gitu. Karena peperangan ini dapat menimbulkan kerugian-kerugian besar. Contohnya adalah kerusakan infrastruktur, kemudian rendahnya keamanan, sehingga orang-orang pun, apalagi investor, itu enggan untuk melakukan investasi di negara-negara yang tingkat perangnya itu tinggi. Kemudian yaitu ada birokrasi ya. Birokrasi ini lebih kepada proses administrasi perusahaan multinasional dalam mendirikan anak perusahaannya di negara luar gitu. Nah, birokrasi ini berperan penting karena ketika birokrasi di suatu negara itu cenderung cenderung rendah atau cenderung lambat, itu dapat mempengaruhi proses dari pendirian anak perusahaan gitu. Kemudian yang terakhir itu ada korupsi. Korupsi ini adalah menimbulkan biaya lebih terhadap perusahaan multinasional. Kenapa? Let's say kita dalam birokrasi tadi ada 3 proses gitu ya. 3 proses ini itu membutuhkan masing-masing proses itu membutuhkan biaya gitu. Nah, ketika perusahaan multinasional yang dikorupsi, atau maksudnya ketika pemerintahan setempat itu melakukan tindak korupsi, itu kan dapat menimbulkan biaya terhadap perusahaan multinasional, sehingga itu perlu diperhatikan ya. Tingkat korupsi di suatu negara itu sangat penting sekali untuk dipertimbangkan oleh perusahaan multinasional ketika mereka ingin melakukan ekspansi atau mendirikan anak perusahaan di negara tersebut gitu ya. Kemudian yang ketiga itu ada financial market atau risiko pasar keuangan. Nah, risiko-risiko ini menyebabkan turunnya aset suatu perusahaan yang disebabkan oleh perubahan sentimen pasar keuangan. Contohnya saham dan obligasi. Perubahan pergerakan aset di pasar keuangan banyak dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti pertumbuhan ekonomi dan kondisi politik di dalam negeri ataupun di luar negeri gitu. Hingga tadi kan berhubungan tuh kondisi politik kan. Nah, hubungannya kepada financial market tadi, sentimen dari kondisi politik itu berhubungan langsung kepada pasar keuangan kayak gitu. Nah, seperti yang saya telah jelaskan tadi, ketika risiko tadi, yang pertama ada risiko ekonomi, kemudian risiko politik, dan risiko pasar keuangan ini, itu sebenarnya memiliki keterkaitan seperti cycle diagram yang berdampak satu sama lain pula gitu. Kita ngambil satu contoh adalah demo gitu. Nah, demo yang sering terjadi di jalan gitu. Nah, demo ini dapat mengakibatkan, pertama ya, orang-orang ataupun pekerja-pekerja di perusahaan tersebut itu enggan untuk bekerja kan karena alasan keamanan, sehingga apa dampaknya itu lemahnya konsumsi perusahaan tersebut, perusahaan swasta kayak kan. Kemudian di sisi lain warga sipil pun malas untuk keluar rumah gitu, sehingga mengakibatkan turunnya konsumsi. Nah, selain itu demo itu bisa berdampak pada menurunnya investasi karena investor khawatir apabila mereka menanamkan modalnya di negara tersebut, investasi mereka akan turun gitu. Nah, akibat dari kurangnya investasi, terus kurangnya konsumsi, itu berdampak pada pertumbuhan ekonomi yang lambat. Nah, mungkin sekedar info, kalau pertumbuhan ekonomi itu kan memiliki rumus PDB X misalnya dikurang dengan PDB tahun lalu dan dibagi PDB tahun sebelumnya terus dikali 100%. Nah, PDB itu sendiri itu terdiri dari konsumsi, investasi, ekspor impor, dan pengeluaran pemerintah. Nah, tadi kan konsumsi perusahaan swasta sama konsumsi masyarakat kan turun. Itu kan secara tidak langsung mempengaruhi
PDB gitu, sehingga berdampak juga kepada pertumbuhan ekonomi. Nah, pertumbuhan ekonomi yang lambat itu berdampak kepada melemahnya currency atau mata uang dan pasar modal itu sendiri. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan terima kasih telah menonton.